Tingkatkan kerohanian saudara ke level yang tertinggi. Biar Anda lebih dekat dengan Tuhan. Seperti nyanyian kita. Kan dulu lagu itu kan. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Kita berada di zaman akhir. Larikan dirimu. Selamatkan dirimu. Naik sampai ke puncak gunung. Biar antikris setan tidak bisa menurunkan saudara dari sana. Kalau saudara di halaman, tidak sulit bagi setan antikris meminjak-minjak saudara. Kalau halaman saudaraku ibarat gedung ini, halamannya di luar sana. Apalagi kalau halamannya tidak ada pagarnya. Sedangkan ada pagarnya aja. Tabernakel itu halaman ada pagarnya. Tapi nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena terbuat dari kain lenan halus. Kalau kambing nanduknya jebol itu. Ya, itu dari kain lenan loh. Gampang koyak itu. Ya. Tapi kalau ruangan suci, dindingnya terbuat dari kayu penaga, dilapis emas. Ya, tentu jauh lebih kuat. Kalau lembu aja gini kan nggak mempan itu. Orang dilapis emas, saudara. Ya. Tapi kalau hanya halaman, level rohani saudara di halaman. Tidak sulit bagi antikris untuk menangkap saudara. Maka sampai di dalam Wahyu 11 ayat 1, ayat 2. Khusus untuk halaman. Tidak perlu diukur. Itu ayat 2. Khusus untuk halaman. Tidak perlu diukur. Coba Pak ayat 2. Ayat yang kedua. Ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ya, terus. Janganlah engkau mengukurnya. Jangan ukur, namanya di luar. Ya. Kalau belum masuk di dalam itu masih luar. Ya. Tuhan tahu orang-orang di luar itu belum dapat jaminan. Makanya makin dekat dengan Tuhan makin terjamin. Haleluya. Makin dekat dengan Tuhan makin terjamin. Kenapa saudara? Terus Pak. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Terus. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Khusus halaman itu sudah ditentukan diinjak-injak. Walaupun namanya kota suci. Walaupun namanya orang Kristen. Orang Kristen yang belum meningkat rohaninya masih diancam. Seringkali kita bangga jadi orang Kristen. Tapi ketika kita diukur sama Tuhan, ternyata kekristenan kita masih kekristenan yang bakal kena injak-injak oleh antikris. Kenapa? Kita belum dekat dengan Tuhan. Kita belum berada di wilayah yang Tuhan proteksi. Maka saya mengajak jemaat, kenapa saya selalu menekankan pengajaran.
Kita harus jadi mempelai. Kenapa saya mengajak saudara? Karena ketika kita menjadi mempelai, kita menyatu dengan Tuhan, terproteksi. Satu kebanggaan bagi kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah sampai menyatu. Bagaikan suami dan istri, tidak terpisahkan. Dalam konteks Alkitab, tidak ada ceritanya pernikahan boleh bercerai. Maka saya selalu ingatkan muda-mudi, jangan salah memilih pasangan hidup. Jangan salah. Biar agak lambat gak apa-apa, tapi tepat. Hari-hari ini saudara tahu, bukan saja nikah jemaat terancam. Ada banyak nikah hamba Tuhan pun sedang mengalami ancaman. Maka saudara saya ajak masuk dalam pengajaran. Biar nikahmu ditolong Tuhan. Kalaupun bermasalah, supaya ada jalan keluar. Haleluya. Mau ada jalan keluar. Dan saya yakin kalau jalan keluar dari Tuhan, itu pasti sempurna. Kalau Tuhan yang memberi jalan keluar, pasti tepat dan benar. Kalau manusia kasih jalan keluar, belum tentu. Lebih banyak manas-manasi. Tahu manas-manasi? Kalau suami selingkuh, orang bilang sama istri, balas, balas. Kan banyak laki-laki juga di sana. Kalau istri juga begitu, balas, balas. Dunia ini kan penuh dengan balas, membalas, saudaraku. Hanya dalam Tuhan kita diamankan. Haleluya. Dalam Tuhan ini kita diproteksi, nggak ada istilah balas membalas. Malah kalau ada yang jatuh, yang kuat menanggung yang lemah. Kalau suami lemah, istri yang menanggung. Kalau istri yang lemah, suami yang menanggung. Nggak ada ceritanya balas membalas. Itulah dalam ajaran yang benar. Kecuali lari dari ajaran yang benar. Saya selalu mengatakan firman Tuhan memberi jalan keluar yang tepat. Haleluya. Ini. Kalau udah Tuhan yang memberikan jalan keluar yang tepat. Gak usah cari jalan keluar di luar firman. Gak usah. Ya. Gak usah repot-repot konsultasi ke psikologi. Sekalipun perlu. Tapi firman Tuhan lebih tepat bisa menjawab kebutuhan saudara. Haleluya. Sekarang kan orang kadang-kadang karena udah mulai banyak gini saudaraku. Jadi laris psikiater. Nah, mulai gini saudara udah mulai cakap sendiri. Apalagi yang muda-mudi. Putus cinta nanti cakap sendiri. Ya, tapi sini nggak ada saudara. Sini aman semua. Ini jadi laris saudara. Ya. Ya. Gangguan jiwa. Ya. Banyak sekarang sedang terjadi saudara. Ya. Tapi coba ada firman pengajaran. Saya yakin jiwa saudara bisa ditenangkan. Haleluya. Jiwa kita bisa ditenangkan oleh Tuhan. Ya. Saudara diukur sama Tuhan. Mana wilayah terdekat? Sekali lagi wilayah terdekat dengan Tuhan berada di puncak gunung. Kerohanian yang mengalami peningkatan. Ketika keruntuhan datang, biarlah engkau sudah berada di puncak gunung.
rohani saudara sedang berada pada level yang paling tepat di mata Tuhan. Makanya nggak perlu takut dengan menghadapi zaman akhir. Kalau level rohani saudara sudah di atas. Nggak perlu takut. Sebab saudara pasti terlindungi. Haleluya. Pasti dilindungi Tuhan. Kalau bicara tentang gunung, itu tempat bait Allah dibangun. Tempat bait Allah. Makanya kitab Hagai, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8, ayat 8, Ayat 8. ya, Jadi naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. ke gunung, terus Bawalah kayu bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. bangunlah rumah itu atau bait suci. Terus, Maka aku akan berkenan kepadanya ya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. ya. Jadi kalau diajak melarikan diri ke gunung, berarti diajak untuk membangun bait Allah. Diajak untuk membangun tubuh Kristus. Jadi naik gunung itu bukan untuk bersantai-santai di sana, bukan. Ada tugasnya. Naiklah ke gunung, artinya saudaraku, meningkatkan rohani sampai sempurna dengan lewat aktif dalam pelayanan yang namanya pembangunan tubuh Kristus. Kenapa harus ke sana? Karena di sana Tuhan berjanji, maka aku akan berkenan kepadanya. Hidup saudara, hidup kita semua dikehendaki Tuhan. Tuhan berkata, aku berkenan kepadanya. Dan selanjutnya saudaraku, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di situ. Firman Tuhan. Kalau Anda bangun tubuh Kristus, saudara mendukung apa yang Tuhan mau, kemuliaan Tuhan turun. Kalau saudara sudah mengalami kemuliaan Tuhan turun, waduh. Semua musuh, semua kegelapan disingkirkan. Jadi poin yang pertama untuk menghadapi keruntuhan yang akan datang, beradalah di tempat yang tertinggi. Beradalah di tempat di mana Tuhan suka melihat saudara. Itu dalam keadaan rohani yang betul-betul masuk dalam ukuran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih Injil Lukas pasal 21 ayat 21. Ayat 21. Ya, Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. dari dalam kota, orang yang berada dalam kota harus ngungsi. Kok yang dalam kota suruh ngungsi? Misalkan Anda di Tanjung Uban, ngungsi kemana? Kenapa ada istilah orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi? Artinya kota menunjukkan tempat yang sibuk. Dia tidak akan pernah disebut kota kalau sunyi sepi.
Dia akan disebut kota kalau kota itu sibuk. Penuh dengan kegiatan. Itu baru namanya kota. Artinya, kalau disuruh mengungsi, kita harus terlepas dari kesibukan dunia. Terlepas dari ikatan dunia. Seringkali kan karena kita terikat dengan dunia, ibadah pun gak ada waktu. Berapa banyak orang tidak memiliki waktu untuk ibadah. Karena begitu kuatnya ikatan dunia ini mengikat. Kesibukan dunia ini. Tidak salah saudara kerja. Tapi jangan sampai saudara kehilangan ibadahmu. Kehilangan ibadah, kehilangan berkat. Kehilangan ibadah, kehilangan perlindungan. Maka yang di kota suruh mengungsi. Mengungsi berarti lepaskan diri dari kesibukan. Ya silakan saudara sibuk pagi hari, berjualan, bekerja. Sore hari Tuhan siapkan waktu untuk ibadah untuk saudara dan saya di tempat ini. Bukankah ini uluran tangan Tuhan untuk menolong kita? Sekarang banyak gereja saudaraku bikin sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sehingga banyak orang nggak berhayar harga. Ada kok sesi kedua katanya. Memang cocok kali kita cuma 1 sesi di sini. Supaya yang datang di sini betul-betul orang yang mempersiapkan waktunya untuk Tuhan. Ada pernah bilang sama saya, Pak bikinlah sesi pertama pagi. Enggak, aku bilang. Cukup 1 kali di sini. Siapa yang mau diberkati? Pintu terbuka untuk memberkati hidup. Supaya kita bikin waktu kita yang khusus untuk Tuhan. Ya. Saya kan sering diundang di satu gereja. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Saya lihat yang datang pun sesi 1, ya, grup orang yang mau jalan-jalan. Kenapa? Supaya habis ibadah langsung pergi santai di mall. Sesi 2, sesi yang terlambat bangun. Karena hari Minggu saudaraku, ya, biar agak lambat bangun, masuklah sesi 2. Ya. Dan sampai sesi yang keempat kadang-kadang. Saya khotbah loh. Saya hitung jemaat yang hadir. 1, 2, 3. Enggak efektif saya bilang. Kita harus mengajar jemaat memplot waktunya untuk Tuhan. Dia harus betul-betul siapkan waktunya untuk Tuhan. Dia harus lepaskan kesibukannya, keterikatannya dengan dunia. Supaya bisa disebut setia. Karena apa? Keterikatan dengan dunia ini membuat kita nggak setia sama Tuhan. Yakobus berkata demikian. Yakobus 4 ayat 4. Ayat yang keempat. Iya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Terus. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Stop dulu. Persahabatan dengan dunia, keterikatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Seringkali kita korbankan kesetiaan kita
karena persahabatan dengan dunia, karena kita terikat dengan dunia. Bisakah orang yang gak setia masuk surga? Saya mau katakan, surga itu tempat orang yang setia. Kalau Wahyu pasalnya yang ke-17-14. Orang yang menang bersama Yesus, puncaknya adalah orang yang setia. Terpanggil, terpilih, dan yang setia. Itu akan keluar jadi pemenang. Tapi mana mungkin kita bisa setia kalau kita masih terikat persahabatan dengan dunia. Gak usah jauh-jauh lah. Misalkan muda-mudi pacaran dengan orang dunia, gak akan bisa kau setia lagi. Kau mau ke gereja, dia bilang gak usah, sini aja. Apa namanya itu? Yang duduk-duduk di apa itu? Nongkrong. Sampai cucu saya pun masih kecil udah tahu minta nongkrong. Kenan kami minta nongkrong. Nongkrong. Ya. Seringkali kita saudaraku, ya, keterikatan, persahabatan dengan dunia merubah kita dari orang yang setia menjadi tidak setia. Makanya saudara, saya selalu menyarankan yang muda-muda, bukan tidak boleh pacaran, pacaranlah kepada orang yang takut Tuhan. Biar engkau bisa setia sampai mati. Menikahlah dengan orang yang takut Tuhan. Biar pernikahanmu bisa sampai mati. Sampai putih rambutmu. Sampai pengangkatan terjadi. Jangan nikah saudara sama yang membuat hidupmu jauh dari Tuhan. Nanti engkau penuh dengan tetesan air mata. Makin lama hidup, makin banyak air mata engkau tumpahkan. Berapa banyak ibu-ibu seumur hidupnya hanya dibarengi dengan tangisan. Saya kan sering kalian yang konseling ibu-ibu. Kenapa nangis ibu? Kenapa nangis? Terakhir tak terceritakan lagi Pak Pendeta. Dari sejak awal pernikahanku sampai masa tuaku, beginilah nasibku. Di sini nggak ada saudaraku. Sini aman. Haleluya. Makanya saya kadang-kadang kalau di kantor ada yang datang minta konseling. Kadang mau setengah jam saya nungguin nangis. Dalam hatiku saya ini tempat curhatan nangis. Ya. Persahabatan dengan dunia membuat kita tidak setia. Sekaligus jadi musuhnya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati musuhnya? Biasanya kalau musuh itu dikalahkan, bukan diberkati loh. Kita musuh Tuhan. Mau minta berkat sama dia. Tunggu dulu lah kau musuhku kata. Tapi kalau saudara sahabatnya Tuhan seperti Abraham. Coba bisa tawar-menawar sama Tuhan. Ketika Sodom dan Gomora mau dibakar. Tawar-menawar Abraham. Karena apa? Dia sahabat Tuhan. Dan Tuhan tidak mau menyembunyikan kepada Abraham apa yang mau dilakukannya untuk Sodom dan Gomora. Sampai tawar-menawar, bagaimana Tuhan? Apakah engkau mau membinasakan orang benar, orang fasik bersama-sama dengan orang benar? Enggak, kata Tuhan. Bagaimana kalau ada sekian orang? Tidak. Sekian orang tidak. Sekian orang tidak. Sampai batas terakhir 10 orang. Tapi Tuhan tidak temukan ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora. Makanya Sodom dan Gomora dijungkir balikan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Coba ada batasnya 10 aja. Nggak jadi Sodom dan Gomora dibakar. Maka saya terlalu yakin
kota kita ini masih ditolong Tuhan. Karena lebih dari 10 orang masih mau mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau dalam nikah 2 orang aja sepakat. Itu nikah. Suami istri aja sepakat, anak-anakmu akan tertolong. Ekonomimu akan tertolong. Yakini firman Tuhan. 2 orang aja sepakat. Tuhan akan bela. Kalau suami istri sudah sepakat, cari Tuhan. Beribadah. Melayani Tuhan. Tidak usah ragukan. Doamu pasti dijawab Tuhan. Haleluya. Dalam ibadah berapa orang? 2-3 orang berkumpul. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dalam nikah 2 orang sepakat. Dalam ibadah 2-3 orang Tuhan hadir di sana. Jadi Tuhan bikin ukuran-ukuran, saudara. Sodom dan Gomora, kalau ada 10 orang, makin banyak orang percaya, makin terbela kehidupan kita. Haleluya. Jadi saudara, yang di kota disuruh mengungsi. Mengungsi dari kesibukan, kegiatan. Artinya, kita lepaskan diri dari ikatan dunia. Supaya kita bisa setia sampai mati kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ayat 21 bagian terakhir. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Wah, sekarang yang di dusun, yang di kampung, yang di tempat sepi, jangan lagi masuk ke dalam kota. Kalau sempat sepi, pedusunan itu berbicara yaitu ketenangan, ketentraman. Jaga ketentraman, ketenangan hidup. Tuhan mengingatkan kita, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya. Ketenangan, damai sejahtera perlu dijaga. Ibarat sudah di dusun. Orang-orang yang di pedusunan, jangan masuk lagi ke dalam kota. Sudah dapat ketenangan, tenanglah. Udah dapat ketentraman, tentramlah di situ. Gak usah lagi keluar dari ketenanganmu. Ya, udah tenang dalam nikah, udah tenang dalam ibadah. Jaga ketentraman dalam nikah, jaga. Haleluya. Dan untuk menjaga ini kadangkala banyak pengorbanan. Menghadapi suami yang suka ribut. Ibu-ibu harus mengalah. Diributi pun puji Tuhan. Aminkan dulu. Ya, menghadapi istri yang suka cerewet. Kuasai diri. Puji Tuhan. Jangan balas dengan trompet juga. Trompet dilawan dengan trompet. Kacau, saudara. Mengalah itu indah. Kata Derek Prince. Ya, ngalahlah. Ada kalanya. Walaupun kita kepala. Jangan langsung bilang, kepala ini ya, kepala ya. Ini yang ngatur ya, ini yang ngatur. Tapi kepala pun kadangkala bisa mengalah.
demi menyelamatkan istri. Kalau ada yang jatuh, walaupun tangan yang ambil, kepala harus turun. Anda bisa gini aja. Suami harus turun, merendahkan diri, mengangkat istrinya. Jadi jangan pertahankan kepala. Kalau kepala jalan, kepala. Bukan begitu konsepnya. Ya. Jangan pakai satu ayat hanya untuk mempertahankan harga diri. Kepala. Yesus kepala dari segala sesuatu. Rela turun dari atas. Untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kita pengecut kalaupun turun. Bukan karena kita nggak punya harga diri walaupun kita harus turun. Tapi karena kasih. Supaya orang-orang yang kita kasih juga diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Ini harus kita ngerti ini loh. Tapi jangan pula suami udah turun, istri naik. Saya banyak tahu saudaraku. Ini jemaat yang ngomong sama saya. Pak pendeta katanya, sebelum kumisku ini kucukur, ku bilang kopi udah datang Pak katanya. Tapi setelah habis kumis ini Pak, minta menjerit pun kopi gak datang-datang. Sampai suaminya bilang, nyesal aku bertobat Pak katanya. Kalau tahu aku kayak gini, gak akan bertobat aku. Oh saudaraku, ya, marilah kita jaga ketenangan. Yang di dusun ada ketenangan. Makanya orang kalau pilih di dusun-dusun itu lebih tenang loh. Saya kalau bukan gembala udah kupilih di Sungai Jeram. Lebih tenang saya di situ. Bangun pagi, burung udah berkicau. Kiuk, 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 kiuk. Tapi secara rohani, mari kita jaga ketenangan. Ketenangan dalam nikah kita terutama. Ya, kita jaga itu. Ketenangan dalam hidup kita. Supaya itu terjaga, jangan pergi ke kota. Ya. Jangan sudah lepas dari duniawi, kita kembali ke duniawi. Hilang ketenangan kita. Ketenangan, kalau udah hilang ketenangan gimana lagi? Nikah yang sudah kehilangan ketenangan, perang. Ribut. Bagaimana kita ke sorga? Masih penuh dengan keributan. Masih penuh dengan pertengkaran. Doa pun kita nggak bisa kalau udah terus bertengkar. Ada saya tahu istrinya doa udah nangis-nangis, ditunjuk lagi sama suaminya. Pop, nangis aja kerjamu, apa yang kau tangiskan? Diambilnya ember lagi. Ini aja tampung air matamu. Tapi sini nggak ada, saudaraku. Ada yang begitu, saudaraku. Istrinya sudah berdoa dengan tetesan air mata. Sengaja diambilnya ember. Nah, habiskan air matamu di situ. Mari kita jaga ketenangan hidup saudaraku. Lebih dari harta. Lebih dari uang ketenangan itu. Di mana ada kebenaran. Di situ ada damai sejahtera. Ketenangan. Ketentraman. Haleluya. Mau dapat ketenangan? Miliki kebenaran firman. Ya. Ini 3 poin untuk langkah-langkah kita. Kalaupun datang keruntuhan, kita enggak runtuh. Karena level rohani kita di atas. Tidak terikat lagi dengan dunia. Menjaga ketenangan. Saya yakin Tuhan pasti memberkati kita. Dan kalau kita sudah miliki ini, ayat yang terakhir, Lukas 21, ayat 18.
Haleluya, sampai 19. Kalau bisa sama-sama kita baca ini. Ya, sama-sama ayat 18 sampai ayat 19. 1, 2, 3, ya. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Yang terus, Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. amin. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Tidak sehelai rambutmu pun akan hilang. Kalau engkau bertahan. Bertahan di level yang Tuhan mau. Bertahan untuk tetap tidak mau terikat dengan dunia. Bertahan untuk menjaga ketenangan, damai sejahtera. Saya yakin kita akan peroleh hidup. Kita tidak akan binasa bersama dengan dunia. Tapi kita akan diselamatkan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti Tuhan memberkati. Tuhan pasti melindungi kita.